Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gelly hari ini akan ke toko buku Paman Arthur. Sudah lama dirinya tidak ke sana. Brian sudah sembuh dan sudah menempati apartemen barunya. Brian juga sudah bekerja di toko buku lagi. Gelly memang tidak punya kegiatan lain selain melayani Ray dan membereskan rumahnya. Jadi ketika Ray tidak ada di penthouse, otomatis dirinya lebih banyak menganggur. Dia memanfaatkan waktunya itu untuk membaca buku dan belajar berdandan. Dia ingin lebih terlihat feminin di depan Ray. "Kakak, apakah kakak berpacaran dengan Kak Ray?" tanya Brian. "Rahasia," jawab Gelly. "Kenapa kakak tidak menggoda Kak Ray saja? Dia pria kaya seperti idaman kakak, bukan?" lanjut Brian bertanya. Aku sudah menggodanya, tapi sepertinya sedikit sulit. Aku bukan tipenya," jawab Gelly. "Kakak cantik, tipe seperti apa lagi yang dia inginkan?" "Aku hanya pegawainya, dan aku gadis yatim piatu yang miskin, Brian." "Oh, menyedihkan," kata Gelly dengan mimik muka yang lucu. Brian justru tertawa mendengar jawaban Gelly yang memang lain dari yang lain. Gelly bukan wanita yang gampang terbawa perasaan. Dia cenderung santai menjalani hidupnya. Hari itu, Ray bersantai di taman mansion dedinya di Swiss sembari melihat ketiga keponakannya bermain di taman. Ray menelpon Gelly, tetapi Gelly tak mengangkatnya. Lalu dirinya mengirimi Gelly pesan. "Aku menelponmu, Lily. Mengapa tidak mengangkatnya? Kirimkan fotomu padaku sekarang," tulis Ray. Gelly lama tak membalasnya. Dia baru membalasnya setengah jam kemudian. "Kau merindukanku?" jawab Gelly. Gelly mengirim foto dirinya sedang berada di pinggir kolam memakai bikini kepada Ray. "Oh shit," umpat Ray melihat foto Gelly yang seksi. "Aku akan menghajarmu nanti," tulis Ray. "Kemarilah sekarang, karena edisi bikini hanya berlaku untuk hari ini," jawab Gelly sembari tertawa. "Oh God, I miss you so much," jawab Ray. "I miss you too, bye, aku akan berenang lagi," kata Gelly. Ray memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dari jadwalnya. Ray hanya bertahan selama 4 hari saja di Swiss. Tiap hari, Gelly mengiriminya foto, dan foto terakhir adalah foto Gelly yang sedang berada di kolam renang hari ini. Ray pulang mendadak hari ini. Dia naik pesawat komersil hari itu juga yang menempuh perjalanan 2 jam saja. Ray mengatakan pada orang tuanya bahwa dirinya ada urusan mendadak di perusahaan. Gelly memanfaatkan waktunya seharian itu untuk berenang karena cuaca sedang cerah dan bersahabat. Dia bahkan baru membeli bikini siang hari di mall. Setelah berenang, Gelly merasa lapar dan mengantuk, dan setelah mandi dan makan, dirinya langsung tertidur di sofa dengan memakai kaos oblong bekas Ray pakai karena masih menempel harumnya. Gelly baru memakai kaos itu hari ini. 4 hari ditinggal Ray, Gelly sudah merasakan rindu pada Ray. Ray tiba di penthouse menjelang malam. Dia langsung masuk ke penthouse-nya dan melihat Gelly sedang tertidur di sofa. Ray melangkah pelan dan membuka kot dan sepatunya, lalu menghampiri Gelly, kemudian mencium bibir Gelly yang sangat dirindukannya. Gelly berpikir dirinya sedang bermimpi. Gelly menikmati ciuman itu dalam keadaan mata masih tertutup. Dia mengalungkan tangannya di leher Ray. Tangan nakal Ray yang dingin masuk ke dalam kaos yang dikenakan Gelly dan mengusap punggungnya yang hangat. Gelly mendesah. Dia masih belum menyadari bahwa ini adalah nyata dan bukan mimpinya. "Mengapa mimpi ini begitu nyata?" pikir Gelly. Lalu Gelly pun membuka matanya dan melihat Ray di depan matanya, di mana mereka sedang berciuman dengan kaos Gelly yang sudah terbuka sampai perutnya.
Ray, kata Gelly terkejut. Hai baby, I miss you, kata Ray dengan senyum nakalnya. Oh God, aku pikir ini mimpi, kata Gelly lalu menyingkirkan tangan Ray dari dalam kaosnya. Kapan kau datang? Tanya Gelly yang masih dalam posisi tidur dengan Ray di atasnya. Setengah jam yang lalu mungkin, jawab Ray sembari melanjutkan mencium leher Gelly dan menggigitnya. Ray, itu artinya kau sudah meraba tubuhku selama itu? Tanya Gelly. Kau menikmatinya, baby. Ray mengecup hidung dan bibir Gelly. Bagaimana jika... Oh no, seharusnya kau membangunkanku, Ray. Jangan melakukan hal itu lagi. Kau menyebalkan, kata Gelly sedikit kesal. Ayo kita makan malam, aku lapar, ucap Ray mengecup bibir Gelly berkali-kali. Aku akan masak sebentar, minggirlah, kau sangat berat, Ray, jawab Gelly dan kemudian mencium hidung mancung Ray. Lalu Ray berdiri dan menggendong Gelly sampai ke dapur. Kemudian Ray masuk ke kamarnya dan mandi lalu berganti baju. Bukankah kau seharusnya seminggu di Swiss? Tanya Gelly. Aku terlalu merindukanmu, jawab Ray tersenyum. Karena aku memakai bikini, tanya Gelly dan tertawa kecil. Maybe? Bagaimana jika aku mengirimimu fotoku tanpa memakai apapun? Kau akan lari terbirit-birit, Ray. Gelly tertawa terbahak. Ray menghampiri Gelly yang sedang mengupas buah di dapur, dan Gelly tahu apa yang akan dilakukan Ray. Dia menaruh pisaunya dan segera berlari menjauh dari Ray. Ray mengejar Gelly yang mengelilingi meja dapur. Ray, stop it! Teriak Gelly. Ray tetap mengejar Gelly, tetapi dengan lincahnya, Gelly selalu bisa menghindari Ray. Gelly mencoba masuk ke kamarnya, tetapi langkah lebar Ray membuatnya berhasil ditangkap oleh Ray. I got you, gadis nakal, kata Ray memeluk erat pinggang Gelly. Tunjukkan padaku bagaimana jika dirimu tak memakai apapun, kata Ray di telinga Gelly. No Ray, kau akan tersiksa jika aku melakukannya. Kau hanya akan melihatnya tanpa bisa menyentuhnya. Gelly tertawa kecil. Ray membalik tubuh Gelly dan menghimpitnya di tembok. Oh ya, bagaimana jika dirimu yang memintanya? Tanya Ray. Pendirianku sangat kuat, kata Gelly. Kau menantangku, Lily. Ray tersenyum menawan. Ray mulai mencium bibir Gelly. Dia merangkul pinggang Gelly dan memegang tengkuk leher Gelly agar lebih leluasa mencium bibirnya. Wait, kata Gelly. What? Tanya Ray. Aku haus. Lalu Gelly berdiri dan minum ke dapur. Ray masih mengamatinya dan kemudian Gelly berlari ke kamarnya lalu mengunci pintunya. Oh shit, lain kali aku tidak akan melepaskanmu, Lily, balas Ray. Dan Ray akhirnya mandi air dingin untuk meredam hasratnya yang sudah ada di ubun-ubun. Menjelang sore, Ray mengajak Gelly berjalan-jalan. Dia tidak tahu akan kemana. Ray hanya ingin menikmati udara luar bersama Gelly. Mereka berhenti di sebuah danau dan berjalan di dermaganya. Gelly tampak menikmati pemandangan danau dengan berdiri di pinggir pagar pembatas dermaga. Ray mengeluarkan ponselnya dan memotretnya. Hei, kau seperti paparazzi, Ray. Gelly tersenyum lalu memeluk Ray. Kemudian Gelly mendongakkan kepalanya menghadap wajah tampan Ray. Dia membuat isyarat bibir agar Ray menciumnya. Ray tertawa kecil lalu mencium bibir Gelly dengan gemas. Apa yang kau suka dariku, Ray? Tanya Gelly. Mata hijaumu, jawab Ray. Hanya itu, bibir seksimu. Lalu? Rambut ikalmu. Lalu apa lagi? Dadamu, bisik Ray. Gelly meninju perut Ray. Au, kau bisa membuat ususku cedera, Lily. Kenapa kau memanggilku Lily, Ray? Namaku Gelly.
Entahlah, aku suka memanggilmu dengan nama itu. Hanya aku yang boleh memanggilmu seperti itu, jawab Ray tersenyum lalu mengecup seluruh wajah cantik Gelly. Ray akan berencana pergi ke luar negeri lagi dalam minggu ini. Dia dibutuhkan dalam rapat besar pemegang saham di New York dan Ray harus berada di sana. Ikutlah ke New York, kata Ray. No, aku tidak bisa. Aku akan memperbaiki rumah nenek. Tidak masalah, bukan? Jawab Gelly. Kau akan tinggal di sana lagi? Tidak, aku hanya ingin merawatnya dan sekali-sekali akan menginap di sana. Berhati-hatilah, Ray membelai rambut Gelly. Mereka dipenjara dalam waktu yang lama, jangan khawatir. Gelly tersenyum dan mengecup bibir Ray. Kapan kau berangkat? Tanya Gelly. Besok siang. Berapa lama kau di sana? Aku tidak tahu, di sana adalah pusat bisnisku, jadi mungkin agak lama. Aku akan menyusulmu jika merindukanmu. Gelly tersenyum sembari memeluk pinggang Ray. Tidurlah bersamaku malam ini, aku hanya ingin memelukmu saja. Ray membelai pipi halus Gelly. Tanganmu akan kemana-mana, Ray. Aku tidak percaya padamu. Ray tertawa kecil dan mencium hidung mancung Gelly dengan gemas. Tidak, aku janji. Aku hanya akan memelukmu dan mungkin sedikit menciummu. Ray tersenyum nakal. Tidak gratis, jawab Gelly jahil. Apa yang kau suka, aku akan memberikannya. Aku tidak suka barang, jangan berikan apapun padaku, mentahannya saja. Gelly melebarkan senyumnya dengan mata berbinar lebar seperti boneka. Ray memencet hidung Gelly dengan gemas. Gelly tertawa dan mencium bibir Ray. Setelah makan malam, mereka melanjutkan malamnya menonton film horor di dalam kamar Ray sambil berpelukan. Lalu setelah selesai, mereka mematikan TV-nya dan beranjak tidur. Berapa saudaramu, Ray? Tanya Gelly. 3 dan semua kembar. Kembaranku perempuan, namanya Sarah, dan adikku juga kembar, tapi laki-laki semua, namanya Brian dan Bryce, jawab Ray. Really? Gelly memutar tubuhnya hingga dirinya berhadapan dengan Ray. Ray mengangguk. Itu sangat menarik. Kau tahu, aku sangat ingin memiliki anak kembar karena aku tidak perlu menjalani proses persalinan berkali-kali. Apakah aku harus menggodamu agar kau mau menikahiku? Aku hanya membutuhkan anak kembar darimu, kata Gelly tersenyum usil. Akan kupikirkan. Ray memeluk kepala Gelly dan membenamkannya di dada bidangnya. Ceritakan tentang Sarah, apa kalian identik? Tanya Gelly penasaran. Tidak, kami tidak identik. Dia memiliki mata unik seperti mamiku. 2 warna matanya berbeda, hijau dan biru. Wow, itu benar-benar menarik, Ray. Dia sudah menikah dan memiliki anak kembar 3 dan sekarang dia tinggal di Moskow mengikuti suaminya. Gelly terbangun kembali dan bersandar di atas dada Ray. Wow, itu artinya dia tidak perlu melahirkan lagi karena sudah mempunyai anak banyak, kata Gelly kagum. Dan dia memiliki sifat yang hampir sama denganmu. Dia sangat barbar dan suka berkelahi, lanjut Ray. Aku barbar? Tidak, aku hanya terlalu aktif, Ray, protes Gelly. Ray tertawa. Kiss me, pinta Ray. Gelly tersenyum dan mencium bibir Ray. Mereka berciuman lumayan lama sampai akhirnya Gelly melepaskan ciuman mereka karena tidak ingin berlanjut ke hal yang lain. Tidurlah Ray. Gelly memberi kecupan terakhir di bibir Ray dan kemudian membalikan tubuhnya. Kemudian Ray memeluknya dari belakang. Bagaimana jika suatu saat aku ingin meminta lebih darimu? Tanya Ray lirih. Itu tidak gratis, kau harus menikahiku dulu jika ingin menginginkan hal itu. Hanya suamiku yang boleh melakukannya pertama kali padaku, jawab Gelly sambil menutup matanya. Kalau begitu, aku akan mencari wanita di luar untuk menghangatkan ranjangku, kata Ray. Gelly memukulkan sikutnya pada perut Ray.
Aku akan membanting wanita itu sampai tangannya patah, sehingga tidak bisa menyentuhmu, balas Gelly. Kau kejam sekali, baby. Ray tertawa. Ray kemudian memeluk Gelly dan mereka pun tertidur lelap.